Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ini merupakan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk siswa-siswi Mandua Labuan Batu Utara, khususnya kelas 11. Dan kali ini saya sebagai mahasiswa UINSU jurusan Pendidikan Agama Islam akan mengajarkan pada murid semua tentang materi ini. Selamat menyaksikan. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 4. Pertama, kondisi sosial. Kedua, kemajuan kebudayaan. Ketiga, kemajuan politik dan militer. Keempat, kemajuan ilmu pendidikan. Yang pertama, kemajuan sosial. Berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari bantuan masyarakat muslim lainnya. Kaum muslim Arab yang mendukung Daulah Abbasiyah terdiri dari para penduduk Makkah, Madinah, dan Irak. Daulah Abbasiyah berhasil mendapatkan dukungan tersebut dengan seruan sebagai sesama kaum yang tertindas dan sesama keturunan Bani Hashim. Oleh karena itu, pada masa Daulah Abbasiyah, hak mereka disamakan. Bahkan beberapa periode, masyarakat muslim non-Arab memegang peranan penting dalam pemerintahan. Beberapa golongan non-Arab yang mempunyai peran penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah keluarga Burma, Bani Umayyah, dan Bani Salju. Kemudian yang kedua, kemajuan kebudayaan. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman itu, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan baik akli berdasarkan rasional ataupun yang nakli berdasarkan nas Al-Quran mengalami kemajuan pesat. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, proses pengalihan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara penerjemahan berbagai buku karangan bangsa-bangsa terdahulu seperti buku-buku karya bangsa Yunani, Romawi, dan Persia, serta sumber dari berbagai naskah yang ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Mesopotamia dan Mesir. Perkembangan kebudayaan Islam berjalan seiring dengan penyebaran Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke Spanyol di barat dan India di timur. Untuk masa beberapa ratus tahun, banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena tertarik dengan kemajuan dan kerapihan Islam. Kemudian yang ketiga, kemajuan politik dan militer. Perkembangan politik dan militer Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, para khalifah yang memegang kekuasaan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khilafah. Periode pertama, periode awal Daulah Abbasiyah dimulai tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Sejak berdiri sampai pemerintahan ke-9 Al-Watsik, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Usaha militer merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak pertama hingga khilafah terakhir. Tegaknya pemerintahan dan negara bisa terwujud dengan dukungan bala tentara dan sistem kemiliteran yang kuat. Berikut merupakan Khalifah Daulah Abbasiyah periode pertama. Kemudian periode kedua. Periode ini Daulah Abbasiyah mulai tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi, sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Bani Buayyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Bani Abbasiyah dan sangat mendominasi pemerintahan. Berikut merupakan Khalifah Bani Abbasiyah periode kedua.
Kemudian periode ketiga, periode ini dimulai tahun 334 sampai 464 Hijriah atau 946 sampai 1075 Masehi. Sejak berdirinya Bani Buawiyah sampai masuknya Bani Saljuk ke Baghdad, masa ini disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu Bani Buawiyah. Berikut merupakan Khalifah Bani Abbasiyah periode ketiga. Kemudian periode keempat. Pada periode ini Bani Abbasiyah dimulai tahun 464 sampai 623 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 1225 Masehi. Sejak masuknya Bani Saljuk ke Baghdad dipengaruhi bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni Bani Saljuk. Berikut merupakan Khalifah Bani Abbasiyah periode keempat. Periode kelima, pada periode ini Bani Abbasiyah dimulai tahun 623 sampai 656 Hijriah atau 1225 sampai 1258 Masehi dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi, kekuatan politik dan militer Bani Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Berikut merupakan Khalifah Bani Abbasiyah periode kelima. Kemudian yang keempat, kemajuan ilmu pendidikan. Di masa Bani Abbasiyah, inilah perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan buku-buku ini berlangsung kira-kira 1 abad lamanya. Dengan demikian, kedudukan bahasa-bahasa Arab telah dipakai di mana-mana dan menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Berikut merupakan beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah juga tercermin pada beberapa peninggalan bangunan bersejarah seperti masjid-masjid berikut. Faktor kemajuan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah seperti telah dijelaskan bahwa di antara faktor yang memberikan dorongan kuat bagi terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah adalah kebijakan pemerintah dan keinginan kuat para ilmuwan untuk mengemban ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, paling tidak ada 2 faktor utama yang menjadi penyebab kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kebijakan dari pemerintah, terutama soal pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Kemudian faktor eksternal adalah usaha menyalin ilmu-ilmu pengetahuan dari sains yang pernah berkembang di masa-masa sebelumnya, baik dari bangsa Yunani, Romawi, Persia, India, dan Babilonia. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga anak-anak siswa-siswi Mandua Labuan Batu Utara bisa memahami, dan apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.